22 tahun 22 hari. Ya, selama itu Al-Quran diturunkan berangsur-angsur. Makna berangsur-angsur, sedikit demi sedikit, step by step, menurut kejadian. Misalnya ada masalah seperti ini, lalu turunlah Jibril membawa wahyu. Setelah itu sudah Al-Quran itu diturunkan satu ayat, datang lagi satu permasalahan, maka diperintahkan lagi oleh Allah Ta'ala untuk menurunkan wahyu kepada Rasulullah sebagai solusi untuk menghadapi masalah. Sedikit demi sedikit diturunkan yang namanya Al-Quran. Dalam Al-Quran ini pun dibagi-bagi pembahasannya. Tidak semuanya ilmu pengetahuan. Ya, ada yang menjelaskan tentang sejarah Nabi Isa, Nabi Musa dijelaskan dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim dijelaskan dalam Al-Quran, ya, sejarah Asbabul Kahfi, ya, itu pun dijelaskan. Pokoknya yang menyangkut dengan sejarah. Untuk apa dibahas dalam Al-Quran mengenai sejarah? Sebagai iktibar kita, ya, sebagai patokan kita. Coba kalau kita bawa motor, lebih-lebih lagi mobil, kalau nggak ada yang namanya kaca spion, susah. Kalau mau dakwah jalan, mau potong jalannya, nyan ya dakwah jalan, tak boleh kaca spion, mihana mupok, karena tidak adanya sejarah. Itu perlu kita bercermin kepada di belakangnya, supaya iktibar ke depan kita adalah menjadi manusia yang terbaik. Seperti kisah Fir'aun diceritakan dalam Al-Quran. Untuk apa diceritakan dalam Al-Quran masalah Fir'aun? Supaya jadi pelajaran untuk kita. Sejahat-jahat manusia adalah manusia yang mengaku dirinya Tuhan. Siapa? Tak lain tak bukan hanya Fir'aun ini manusia dilaknat oleh Allah. Tapi Fir'aun adalah dipelihara jasadnya oleh Allah. Tidak busuk dia. Tidak usah pakai formalin segala. Formalin bak makanan, ni bak mayat tahu apa? Formalin sheet, pengawet. Ya, enggak usah pakai pengawet. Jasad Fir'aun memang diawetkan oleh Allah, enggak busuk. Sampai sekarang masih ada di piramida. Ya. Kenapa Allah mengawetkan jasad Fir'aun? Karena memang sudah diabadikan dalam Al-Quran. Ini bukti kebenarannya Al-Quran. Bahkan ada seorang teologi, seorang peneliti dari Amerika yang memang daripada golongan bukan Islam. Dia meneliti sejarah tentang adalah Fir'aun, jasad Fir'aun. Kenapa sampai bisa beku? Sedangkan pada masa itu tidak ada yang namanya formalin. Maksudnya tidak ada yang namanya teknologi yang berupa alat kimia formalin untuk mengeraskan suatu benda. Tetapi kenapa bisa keras? Sehingga diteliti ternyata pengaruh daripada NaCl yang ada dalam air laut, keasinannya. Ini penyebab, ya. Ini penyebab. Yang namun intinya ternyata pembahasan itu sudah dijelaskan lebih dahulu dalam Al-Quran. Hinan tercengang yang namanya adalah seorang Amerika Serikat, ahli Amerika Serikat tentang teologi itu, yang bahwa Islam ini benar. Kalau memang tidak benar, kenapa dijelaskan di dalam Al-Quran tentang kisah ini? Ya, di sini salah satu bukti bahwa apa yang namanya Al-Quran bukan karangan manusia. Maka dia pun masuk Islam, diberi hidayah oleh Allah. Nyan kapi. Tanya yang kaya dalam jabut betul. Ya, dibuka pengajian umum seperti ini. Alhamdulillah, kita yang masih muda-muda, para mahasiswa tergerakkan hati, ya, digerakkan hati, diberi hidayah oleh Allah untuk mau mengkaji ilmu Allah. Ini ya. Sebenarnya ya, dalam Islam ini mohon maaf bagi yang tua, jangan bersedih hati. Yo, urusan yang muda ini. Ya. Allah paling mencintai orang muda atau anak muda yang cinta ilmu agama, yang dekat dengan Allah. Bukan bermakna orang tua yang cinta agama tidak dicintai oleh Allah, tapi kurang. Kenapa kurang? Wajar. Karena biasanya menurut adat orang tua sudah dekat dengan kematian, sudah dekat dengan kuburan. Ini adat, ya. Tapi kalau kita muda-muda, mangadat menteng trip, jalanku masih panjang, bukan ini ke Ardila, ya. Tapi kita sudah mau mendekati Allah, sudah mau yang namanya adalah mengkaji ilmu-ilmu agama, sudah mau mendekatkan diri untuk dekat dengan Allah, bertakarub dengan Allah, sudah mau. Maka inilah salah satu ciri-ciri orang yang sangat dicintai oleh
Allah. Ya. Tapi yang udah tua nggak mau belajar lagi, ini kurang ajar. Ya, udah tua tidak hana pernah minta yuk. Hana teh guntung, kita bahasa Aceh secara kasar. Hana teh guntung, dah kadu hana tupu dronya drog, hana tupu drog, hana tupu drog. Dedaknya lucu, hana tupu drog, hana tupu drog. Apa kata Tuhan? Makanya adalah paling Allah benci orang sudah tua masih melakukan kemaksiatan. Yang sama lagi orang sudah jelek, bodoh, miskin, sombong lagi. Yang double dibenci oleh Allah. Cantik, sombong, wajar karena cantik. Nah alasan setidaknya. Kaya, sombong, wajar. Walaupun hakikatnya semua yang memberikan Allah. Setidaknya ada yang dinampakkan kekayaannya. Wajar. Yang main kam sapa dumbu kajah jahil murakab pahinan. Sombong lominan. Kan enggak kurang ajar. Ya, kembali lagi kepada isi Al-Quran. Jadi ada yang isinya sejarah seperti kita bilang tadi untuk iktibar kita. Ada yang isi Al-Quran itu berupa adalah ancaman. Apa ancaman? Ancaman tentang syurga dan neraka. Neraka untuk orang yang berbuat maksiat. Neraka untuk orang yang berbuat maksiat, syurga untuk orang yang berbuat taat. Ya, ini ancaman dimasukkan ke dalam neraka ini sebagai pedoman kita yang bahwa Allah memang tidak pernah melepaskan kita dalam kehidupan ini, senantiasa harus adalah ingat kepada Allah. Ya, iranyo taudep dalam dunianya baik tak fikir adalah dunia milik kita. Dunia ini adalah perapakah syurga yang enggak. Sebenarnya hakikat syurga ada di akhirat ada pastinya disebutkan dalam Al-Qur'an. Begitu juga neraka. Ya, neraka juga pastinya ada di dalam akhirah, di dalam alam akhirah. Ini wajib kita imani walaupun tidak nampak sekarang. Inilah yang dikatakan dengan aqaidul iman yang menyangkut dengan keimanan. Wajib kita percaya seluruh yang tertulis dalam Al-Qur'an. Satu kalimah saja tidak kita percaya maka kafir. Ya, sebuah kalimah mentang hana dapatih yang ditulis dalam Al-Quran jid kita pergi. Ke syaitan, na wajib tak percaya. Boleh. Nyuweh tak ingat le pelajaran waktu masa tika-tika jamun rukun iman. Nak ingat? Kadang benar tanya, belajar tinggi tapi yang belakang sudah lupa. Apa rukun iman? Yang pertama percaya kepada Allah. Yang kedua, percaya kepada malaikat. Yang ketiga, nyampu kamu balik ku hanam tukar. Percaya kepada kitab, percaya kepada Rasul ini. Hah? Ya. Ana masalah kita sama-sama belajar di sini. Ya. Percaya yang ketiga, percaya kepada kitab jid Rasul juga ada balik-balik hana buku baik tu. Ya, yang keempat percaya kepada Rasul. Yang kelima percaya kepada Yang keenam qada dan qadar. Ya. Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab, kepada Rasul, kepada hari kiamat dan kepada qada dan qadar. Ini semua ada disebutkan dalam Al-Quran. Ya, siapa yang menamakan Allah itu Allah. Ada yang igap pada hai tahu yang bohnan Allah yang tahu. Dia yang bohnan kita yang na tahu so orang syrik tu. Man Allah tahu bohnan Allah. Ya, Al-Quran, dalam Al-Quran Allah menyebutkan dirinya sendiri adalah Allah Rabbi. Dalam Al-Quran langsung disebutkan. Makanya dia dah kenal Allah. Karena Allah yang mengatakan dirinya Allah. Siapa Allah? Yang menciptakan adalah seluruh alam semesta. Atau istilah lain yang kita bilang adalah yang kekal dengan makhluk ma siwa Allah, barang-barang lain selain daripada Allah. Kah? Ya, semua itu disebutkan dalam Al-Quran. Ada lagi yang tidak disebutkan. Misalnya tidak disebutkan dalam rukun iman. Tadi rukun iman kan yang terakhir percaya kepada qada dan qadar.
Tidak ada dalam deretan rukun iman percaya kepada syaitan. Ada? Ada. Lantas apakah wajib kita percaya kepada syaitan? Hah? Yang kau bingung lun tuan. Wajib kita percaya kepada syaitan? Sedangkan dalam rukun iman berapa tadi? 6. Kepada syaitan wajibkah kita percaya ada syaitan itu? Enggak, bukan percaya pada syaitan. Kita percaya ada, bukan percaya pada syaitan. Ya, percaya syaitan itu ada. Lagi contoh, percaya kepada hari kiamat. Percaya kiamat itu akan ada. Ya, menancit makna percaya kepada syaitan, bukan percaya ke syaitan, percaya bahwa syaitan itu adakah deretan dalam rukun iman? Bukan beriman kepada syaitan, percaya syaitan itu ada. Ya, formnya ini itu salah makna. Okey, percaya kepada hari kiamat, percaya bahwa hari kiamat itu akan ada. Percaya kepada syaitan, kan percaya mengimani syaitan, percaya bahwa syaitan itu ada. Adakah deretan dalam rukun iman? Jawabannya tidak ada. Yang jadi pertanyaan, wajibkah kita mengimani bahwa syaitan itu memang ada? Ya. Mengimani syaitan itu ada, percaya syaitan itu ada. Wajib kita percaya enggak? Enggak, ini sekarang menang pun ada percaya ada syaitan yang pun wajib tak percaya syaitan yang ya, cahek tak pegang apa Malaysia. Hino hanna yang hanjir bahasa Aceh. Hino na yang hanjir bahasa Aceh. Oh, payah pegang bahasa Malaysia berarti. Apakah wajib kita percaya bahwa syaitan itu ada? Ya. Wajib? Sedangkan tidak ada dalam rukun? Mir tambah kiban? Yang kau bingung. Padahal yang kepercayaan yang SD, TK, percayaan itu kan percayaan masih anak-anak. Ya, sebenarnya ya, kita wajib percaya syaitan itu ada. Tetapi bukan bermakna mengimani, mempercayai akannya syaitan, tapi percaya dianya ada untuk merayu kita. Kenapa? Karena ada penyebutannya di dalam Al-Quran. Ya, dalam Al-Quran jelas Allah mengatakan itu syaitan adalah musuh nyata bagi kita. Itu wajib kita imani. Ya, dari kaum Murji'ah kalau tidak salah saya, pembagian kaum-kaum yang sesat disebutkan dalam kitab Tufah. Itu mereka tidak percaya syaitan itu ada. Ini salah satu i'tikad yang sesat. Mereka mengimani, mereka mempercayai yang bahwa apabila kita melakukan kejahatan itu berdasarkan ikhtiar kita sendiri, bukan pengaruh syaitan. Syaitan enggak ada urusan dengan kita. Sedangkan dalam Al-Quran jelas disebutkan bahwa syaitan adalah musuh nyata bagi kita, dan dia meminta kepada Allah supaya terus bisa merayu anak cucu Adam sampai kiamat. Tapi mereka menafikan yang namanya ayat ini, maka disitulah mereka jadi sesat. Ya, itu disebutkan pembagian daripada adalah yang namanya rukun i'tikad yang sesat. Jadi kembali lagi kepada isi Al-Quran. Ya, jadi masalah yang kedua tadi disebutkan adalah masalah yang namanya ancaman neraka. Ya, ini adalah untuk kita motivasi menjauhkan diri daripada keburukan yang namanya neraka tersebut. Karena di akhirat nanti yang ada cuma dua. Kalau bukan syurga, ya neraka. Ilung baik pertama syurga ya Allah, mirah nasib amal. Tapi ilung ilung tun neraka ya Allah. Ni peduk ilung bak kilimang mantang ya Allah. Nah kilimang di malam syurga di akhirat. Tidak ada. Di akhirat kalau bukan syurga ya neraka. Itu aja pilihannya. Ya, nyapa ni nang. Ilong ya Allah tangku be pu dosa be nutut ya Allah ni perlu bagi limang tu cim minta sedekah macam ya, ada binis-binisnya. Ya. Tak boleh itu enggak ada, yang ada syurga dan neraka. Kalau di dunia mungkin ada orang miskin, ada orang kaya, ada orang pertengahan, ya. Tapi di akhirat tidak ada yang namanya demikian. Makanya kehidupan dunia dan kehidupan akhirat itu beda. Ya, di mana perbedaannya? Cukup banyak perbedaannya.
99 kenikmatan ada di akhirat. Satu kenikmatan hanya dilempar atau diletakkan di dunia. Tapi kita dalam menggapai satu kenikmatan ini lupa kepada 99 yang Allah sediakan di akhirat. Ini kebanyakan kita lihat sekarang. Buktinya banyak orang yang lalai, tidak mau. Yang pertama sekali ibadah kepada Allah. Yang ibadah yang paling dianjurkan yang pertama adalah talabul ilmi, menuntut ilmu. Karena tanpa ilmu semua yang kita lakukan ibadah tidak sah. Sesuai dikatakan oleh para alim ulama, la tasihu ibadata, tidak diterima segala ibadah kita bima'rifati, kecuali dengan mengenal, illa bima'rifati ma'budi, kecuali dengan mengenal apa yang kita sembah. Siapa yang kita sembah? Allah. Percaya akan Allah seperti disebutkan dalam rukun iman tadi, bukan hanya percaya iman Allah itu ada, bukan hanya sekedar ada, tapi wajib kita i'tikad dengan i'tikad 50. Ini wajib. Jika kita tidak mengenal yang namanya aqaidul iman yang 50 ini, maka tidak sah sembahyang. Sembahyang ini ibadah ubudiyah, ibadah badan kita. Tidak sah sembahyang ibadah badan kita jika tidak mengenal yang namanya Allah Subhanahu wa taala. Cara mengenal Allah yaitu dengan mengenal sifat-sifat yang wajib dan mustahil padanya. Antara lain sifat yang wajib dan mustahil yang sudah disimpulkan oleh para ulama, oleh ulama Al-Asy'ari dan Maturidi, karena dalam hal akidah kita wajib mengikuti yang namanya ulama Al-Asy'ari dan Maturidi. Selain ini sesat. Ya. 50 sifat. Yang mana 20 yang wajib pada Allah. Dari wujud sampai mutakallimun. Itu 20 sifat yang wajib pada Allah. Lepas itu 20 sifat yang mustahil. Ya. Dari lawannya wujud ada, adam lawannya tiada, sampai adalah juga pada mutakallimun. 20 mustahil, 20 yang wajib. Wajib kita ketahui. Ya, mailung hanjit bahasa Arab kiban, misalnya saya tidak bisa bahasa Arab. Wujud itu bahasa Arab. Artinya ada bahasa Indonesia. Mustahil adam itu bahasa Arab. Asalnya tiada. Dan saya nggak bisa adam wujud, nggak bisa. Saya tahu Allah itu ada, mustahil tiada. Bolehkah itu kita termasuk kepada aqaidul iman, orang yang sudah sah ibadah? Ya. Yang penting kita paham. Kendapai menteng hana mufhum. Yang penting kita pahami apa yang kita iktikadkan. Ada mustahil dia, sekurang-kurang orang awam, orang bodoh seperti kita dalam mengetahui ketauhidan supaya sah ibadah adalah harus mengetahui dalil nakli sesingkat-singkatnya. Karena dalil ini ada dua. Ada dalil nakli, ada dalil akli. Dalil nakli, dalil tertulis. Di mana tertulis? Dalam Al-Quran. Wujud artinya ada, mustahil adam, dia. Dalilnya dalam Al-Quran, huwallahul ladzi, sambung, khalaqas, ya, wallahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan isi keduanya. Ini dalil nakli sesingkat-singkatnya. Wajib itu ya. Kalau dalil aklinya, donan percaya Allah nyona, percaya dah buktiin Allah nyai na alamnya. Itu dalil akli. Ya, menunjukkan bahwa handi patih di ilmu akal kita yang bahwa untuk hana so yang cipta alamnya. Karena dalam ilmu tauhid ini ada istilah wajib, ada istilah mustahil, ada istilah harus. Ya,
Wajib dalam ilmu tauhid sama wajib dalam ilmu fikih ini beda. Ya, beda takrifnya, beda definisinya. Kalau wajib dalam ilmu fikih, berbuat mendapat pahala, meninggalkan mendapat Kalau wajib dalam ilmu tauhid bukan seperti itu. Ya. Han dipateh di ilmu akal kita ini untuk hanaji barangnya. Ini bahasa Indonesia ke pandang dah. Ya. Kenyan cita serih tiga. Rahek dipecut. Han dipateh di ilmu akal kita ini untuk hanaji barangnya. Yang dikun wajib dalam ilmu tauhid. Ya. Tidak mungkin tidak ada sesuatu hal tersebut. Contoh, bumi ini, apakah mungkin ada bumi ini tanpa yang menciptakan? Tidak mungkin. Makanya ada Allah, itulah dari dalil wujud, ada. Ya, jadi ada Allah Taala ini bukan sekedar ada, maksudnya ada sifat saja, zatnya pun ada. Ya, ada zat. Apa itu zat? Dalam ilmu kimia kiban apa makna zat? Kiban pengertian zat. Ini mahasiswa ahli pudu, ahli kimia, ana ahli kimia, kakak tidak pegah bawah kimia ini, ana ahli kimia. Kah? Zat itu adalah kumpulan komponen. Lagi contoh tailungnya, ada urat, ada daging, ada yang namanya kulit. Ini adalah zat. Tubuh ini zat, kumpulan dari komponen urat, komponen daging, darah, jadi satu zat. Nah, Allah wajib kita percaya ada zat, tapi tidak sama dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak sama dengan makhluk. Makhluk itu siapa? Allah, seperti kita bilang tadi. Barang-barang selain daripada Allah. Selain daripada Allah itu semuanya makhluk. Bermakna wujud Allah tidak sama dengan wujud makhluk. Kalau malaikat wujudnya gaib, syaitan wujudnya gaib, tidak nampak, tidak tersusun seperti manusia ini. Allah Ta'ala tidak seperti itu. Baik terbayang, apapun yang ada dalam pikiran kita itu bukan Allah. Karena yang sudah ada di pikiran itu sudah baru, sudah makhluk. Tapi kayaknya Allah sang musayub, na'udzubillah. Yang baru, yang makhluk. Apapun yang kita pikirkan tentang Allah itu bukannya Allah. Jadi Allahnya sampai semke ke bantat doknya. Yang jelas zatnya ada. Ya, ada zat, ada sifat. Ya, wajib kita imani yang demikian rupa. Ya, kembali lagi yang namanya adalah pembahasan dalam Al-Qur'an. Ada yang kata jai kembali lagi ke laptop. Ya, dalam Al-Qur'an ditegaskan tentang syurga dan neraka yang wajib kita imani sebagai aqaidul iman. Orang yang tidak percaya syurga dan neraka berarti dia kafir. Yang pegah ju ni drone kafir. Ya, jika mau taubat adalah segera syahadat kembali. Tidak ada dosa yang Allah tidak ampunkan dengan taubat nasuha. Ya, ilun pun jai ka dosa syirik sekalipun Allah ampunkan. Apalagi dosa-dosa yang lain. Karena aulanya dosa itulah syirik. Kenapa dikatakan aula? Karena inilah yang namanya iman kita, punca iman kita. Sudah tidak percaya lagi Allah itu satu, sudah tidak percaya lagi sama yang menciptakan, apalagi yang lain. Dosa-dosa yang lain sudah pegalah mandung-mandung ampun oleh Allah. Jadi jangan pernah kita berkecil hati bagaimana saya sudah melakukan dosa zina, bagaimana saya sudah melakukan dosa yang namanya menjudi misalnya, mencuri dan segala macamnya. Bagaimana saya ini mau taubat? Boleh segera taubat, ya, dengan taubat nasuh. Karena dosa ini ada dosa dengan Allah, ada dosa dengan manusia. Yang sulit kita minta maaf kepada manusia. Coba sakit atingan dah. Dia dapat sakit atingan telakai maah haju. Pemah. Tidak mudah kecuali tak sogok. Ya. Allah Taala enggak usah tak sogok, kenapa tak sogok tadi? Begitu kita lakukan dosa, langsung segera taubat. Allah paling mencintainya. Cili pula kesalahan kan, menali tak buat kesalahan, telakai Jumaah. Naik Pemah. Han, pres 3 minggu le kadang, pulih hati bari Pemah. Makanya paling sulit kita minta maaf sama manusia. Ha? Jadi yang namanya taubat ini adalah yang
kita bilang tadi adalah taubat nasuha. Taubat nasuha 3 macam syarat. Yang pertama adalah menyesali apapun dosa yang telah kita lakukan. Yang kedua berjanji tidak mengulangilah lagi selamanya. Yang ketiga meninggalkan dosa tersebut. Ya, kan menyesali, berjanji tapi belum. Yang berarti belum taubat nasuha. Yang segera tinggalkan pada saat ketika itu juga. Apapun dosa tetap diampunkan oleh Allah jika dosa itu menyangkut dengan Allah. Tapi kalau menyangkut dengan manusia, ini sulit kita minta maaf. Lebih-lebih lagi masalah utang. Ya, masalah utang Rp1.000 wajib kita bayar. Ya, yang dia utang baik sepelekan, karena nanti di akhirat kita akan membayarnya juga. Bayar pakai apa? Kalau di akhirat pakai amalan. Di dunia kita ada berutang sama kawan tidak mau bayar, begitu di akhirat nanti pakai amalan kita untuk membayar. Ini cukup dengan amalan hanya pita lain. Kalau duit sekarang udah kita kasih ke dia habis, bisa kita carilah lain. Kalau di akhirat nanti kita mau, ya Allah kembalikan saya ke dunia, mau ibadah lagi, tidak bisa lagi. Tidak ada lagi yang namanya dunia. Kita mesti bayar dengan. Kalau misalnya saya bukan orang ahli ibadah, nggak ada amalan, lantas saya bayar pakai apa? Ya, yang timbul pertanyaan. Yang ada pupu milang yang mutang juga leleo, hang kita ibadah itu. Cuma orang kiamat ada bayi lo. Ya, kau benar dia apa jakai dah pergi. Ya, ada cara Allah Taala. Kalau kita ahli maksiat, yang kita bak tamutangnya adalah ahli ibadah, hana tabayun. Ya, nyan adalah kejelekan orang yang berhutang itu dikasih kepada yang berhutang. Selong hutang buat bakonyan, hana lon bayu. Bro kayan dibikin lon. Long masuk urang ka bro. Wah, kakek lon tanggung bro kayan long. Kod detet long 20 ton, tamah hotel kayan 20 ton tu. Gara-gara utang. Nak boleh kata mau syurga aja dah 20 ton kabeh hat kita. Karena kata yang utang hana tabai kakek bro kayan wa katanya. Ha mungkin hana bro karena manusia. Semua kita manusia punya kesalahan, semua kita manusia punya dosa kecuali Rasul. Karena para nabi dan rasul itu maksum. Apa itu maksum? Terpelihara daripada dosa besar dan kecil. Ya, jadi tidak ada istilah nabi melakukan dosa. Bagi siapa saja yang mengatakan nabi melakukan dosa, maka dia kafir. Sebagai contoh, tak pegahnya Nabi Adam melakukan Nah, yang mengimani Nabi Adam pegah ada dosa. Hancur pegah lagi kan. Nabi Adam makan buah khuldi bukan melakukan dosa. Tetapi itu kehendak Allah supaya ada makhluk di bumi. Ya, kita pegah Nabi melakukan dosa karena Nabi ini maksum, wajib kita imani seperti itu. Inilah i'tikad ahli sunnah wal jamaah. Ya, jangan pegahnya. Udah kembali lagi kepada yang namanya isi Al-Qur'an tadi, ya. Oh, tunggu dulu. Sebenarnya lupa. Sifat 50 belum habis kita bahas, ya. 20 yang wajib, 20 mustahil. Apalagi 10 lagi. Ya, 4 wajib pada Rasul. Apa? Siddiq, amanah, tabligh, fatah, dan 4 lawannya itu. Jadi 8. 40 adalah jumlah sisanya 2. Ini wajib ada. Wajib kita ketahui. Ini secara umum mantan pegah. Untuk lebih mendalam kajilah ilmu. Dua lagi apa? Sifat yang harus pada Rasul 1, sifat yang harus pada Allah 1. Sifat yang harus pada Rasul 1 apa? Kedua, kapalio kahansa ibadah. Sifat yang harus pada Rasul 1 apa? Kahansa ibadahnya. Mau pakai semayang kali dah semayang saya lihu pakai. Tidak apa-apa, kita masih belajar. Yang penting belajar. Soal bisa tidak bisa urusan 20 yang urusan 20-nya. Yang penting kita mau belajar. Oh, long ada hanjat bertumah Allah. Diterima si ibadahnya. Kalian keistimewaan kita mau menuntut ilmu, walaupun dalam seminggu cuma sekali, lebih lagi dalam seminggu ada 2 sampai 3 kali. Alhamdulillah. Ya, walaupun ada terpuji, alhamdulillah. Kita terima ibadah. Kita adalah
anak-anak kita. Nyejek kan anak umi sabe, jak but tabe-tabe. Yang sampai mati je kan anak umi. Ya, anak umi but. Dah, ya. Dah sifat yang harus pada Nabi satu. Al-a'radu basyariyah. Apa? Bersifat seperti sifat manusia yang tidak mengurangkan derajatnya yang tinggi. Ya, itu wajib kita imani pada Rasul. Apa sifat manusia? Makan, minum, tidur, menikah, beranak. Ini kan sifat manusia. Wajib harus bagi Rasul bersifat demikian. Ya, harus maknanya adalah karena beliau bagian daripada manusia, maka sifat seperti sifat manusia. Tapi intinya tidak merendahkan derajatnya yang tinggi. Yang mana yang merupakan sifat manusia yang rendah derajat? Yang berpenyakit. Penyakit supak itu merendahkan derajat. Makanya dalam istilah pasah, jid pasah, huruf agam yang supak. Karena ngeri. Tidak ada Nabi bersifat seperti itu. Hanya penyakit-penyakit lagi yang Nabi. Kalau kita manusia ada kan? Kurap. Itu penyakit-penyakit menjijikkan. Maaf kita bilang. Karena mengenai kurap bubuknya kaji pegelih tu. Kurap ini bisa kita apa? Pasah. Mereka yang senang lintu tu adik-adik. Yang mengenai lintu untuk yang kurap. Yang kita pasah ada yang. Tapi baik kurap ubeno. Jak kedai Pak Hakim. Ilong lah lepas halin tu. Ilong pakai alasan. Mana Hakim? Kurap balik lintu. Oh, Pak kurap. Haina awak badan. Bena kurap beno Pak Hakim. Ya hanya pasal beno kurap. Ini kurap-kurap yang sudah menjijikkan. Ya, tiga garul harga ipa tapihnya. Ya, nyan yang menjijikkan itu merendahkan darah. Rasul tidak ada sifat yang namanya penyakit itu. Kurap, kusta, jazam, buduk. Ini bahasa Aceh. Itu adalah penyakit-penyakit merendahkan orang tersebut. Makanya maaf kita bilang para alim ulama hana membagiti. Urang malam-malam hana membagiti. Bahkan membagiti itu penyakit yang merendahkan. Ya, kalian. Yan mihan patilon dia acung geti ulama na yang mubah. Hai inti memang hana. Mu yang membagiti hanya ke ulama. Ya, kalau tadi mi nak membagiti kan boleh je boleh. Boleh membagiti. Itulah kespesialan yang beta pegah Nabi le. Nak duk ulama saja tidaklah apalagi Nabi dan Rasul hana penyakit-penyakit demikian yang membawa rendah darah. Bukan pegah Heronomi. Nabi Ayub pernah dengar ni? Nabi Ayub bagaimana penyakitnya? Dimakan ulat. Ya kan? Dimakan ulat ke pegah itu pidato. Nabi Ayub sakit lempah berat, watega sujud ulat. Rehat duruh buat tempat sujud gecak ke peduk lembat sat ulatnya. Nyan khayalan. Minat tungku pidato pegah menan nyan tidak benar. Ya, karena ulat yang dimakan Nabi Ayub, ulat yang memakan Nabi Ayub itu bukan ulat beta bayang tengok hino ka krek kan lagi yang merendahkan derajatnya. Tapi ulat dalam daging. Sedangkan kulit lebih mulus kulit. Nyan yang kulit kita nyo. Walaupun itu kata pakai hemodinyo lotion je macam-macam, kata tamang bak salon je. Tapi lebih lagak kulit Nabi Ayub, lebih para nabi-nabi. Cuma ulat itu di dalam dagingnya, tidak nampak keluar. Ipajo sampai tinggai itu betul. Pajo sampai tinggai hati sagaya hanai pajo diulat. Nah dengan cerita yang betul yang pegah tunggu bila tahu tapi mi agak pegahnya ulat krekro cok kudu batat itu bukan. Yang menang kaki kreko terbayangkan ni tayong hino mandung puno ulat. Hino ulat tu. Nah luat tahan mena urang menan. Luat merendahkan derajat. Jadi tidak ada Nabi bersifat demikian. Jadi baik yakin le menan. Mien kana zaman ka pernah yakin lagi yang taubat nasuha. Nyan ikut je kesesat je ke kafir. Ikut lagi nyan. Ya. Kadang-kadang kan tengku pidato hana beh ke surah inhan mentem. Kadang kelucu-lucu boleh, silakan tayang tak pegah lucu-lucu tapi sesuai dengan kodratnya. Ya, kembali lagi yang namanya adalah akaid iman. Sifat yang harus pada Nabi yaitu satu, al-a'radu basyariyah. Sifat yang harus pada Allah satu. Supaya genap 50. Apa sifat yang harus pada Allah? Apa? Kullu fi'li mumkinin au tarku. Berbuat sesuatu yang mungkin atau meninggalkannya.
Ini sifat yang harus pada Allah. Apa yang sesuatu yang mungkin? Contoh, seperti kita bilang tadi, Allah mengatakan dalam Al-Quran, surga bagi orang yang taat, neraka bagi orang yang maksiat. Allah telah menyediakan kedua tempat tersebut di akhirat. Tapi ini adalah kullu fi'li mungkinin bagi Allah. Berbuat sesuatu yang mungkin. Mungkin saja kita taat dimasukkan dalam neraka. Mungkin saja kita maksiat dimasukkan dalam surga. Karena surga Allah, neraka Allah, kita milik Allah. Hak Allah memasukkan kita ke mana saja, walaupun kita taat atau kita masih kakeh menan pegah umi sehingga hilong anak semayang li. Sehingga hilong anak ibadah li. Bahkan mungkin saja Allah kita mengeluarkan dalam surga. Karena kullu fi'li mungkinin. Janji Allah dalam Al-Quran tidak berubah. Ya, kalian hendak sabar dengan janji kita yung. Allah dijanjikan dalam Al-Quran yang bahwa orang taat masuk surga, orang maksiat masuk neraka. Jelas itu perkataan Allah dalam Al-Quran. Ini janji Allah, tidak pernah berubah. Bukan bermakna wajib. Namun Faham ya? Ya, bukan wajib Allah masukkan kita ke surga jika kita taat, bukan wajib pula Allah masukkan kita ke neraka jika kita maksiat. Tapi ini adalah sifat harus bagi Allah. Cuma kenapa Allah melakukan demikian? Karena sesuai janji dalam Al-Qur'annya. Jadi hana ibadah ya. Tetap harus kita beribadah. Tapi intinya kita masuk surga bukan karena ibadah. Ini harus kita ingat. Ya. Bukan karena ibadah kita yang membawa kita masuk atau terbukanya kunci surga. Mana kepegah dalam syair-syair? Ya, buka pintu ke mana? Iman hayati, buka pintu surga ke mana syairnya kedua lu. Iman hayati di dalam jannah, Dia buka kunci pintu surga baru jeb iman hayati. Keluar dia jeb iman hayati baru buka kunci surga. Kemudian syairnya membingungkan. Yang mana dengar syairnya dikem tu. Berarti payah tak pegah logika ji, melagian perkataan iman hayatinya iluas surga. Hai li je iman si berangkat yang je iman hayati dibuka kunci pintu surga. Yang menan kayo. Ya jenis syairnya. Si berangkat yang je iman hayati dibuka kunci pintu surga. Dibayang tanyonya awai iman hayati lagi tiga contoh tanyo taat dalam masjid. Awai nai le taraki yang baru taat masjid. Menan dibayang tanyo. Yang pemahaman yang membingungkan sebenarnya. Iman hayati bukan luar surga. Itu adalah air sungai dalam surga, otomatis buka dulu lah surganya baru bisa minum air. Ya, iman hayatinya. Jadi masuk kita ke surga, membuka kunci surga bukan karena ibadah, tapi karena riza Allah. Yang perlu kita garis bawahi, ya. Jika Allah hana riza, maka tidak akan pernah tetameng surga. Jika Allah riza, maka adalah dengan sebab itu tayo masuk dalam surga. Walaupun sekecil apapun ibadah yang kita lakukan ataupun sebesar apapun ibadah yang kita lakukan. Dan maka dalam hal ini, tidak orang yang malim, tidak orang yang taat ibadah, hanya kepegah doa gelong pasti tamu surga. Dan pasti tamu neraka. Hanya kepegah lagi ya. Kadang Allah lebih riza kepada orang tersebut. Ini tergantung rizanya Allah. Sehingga dalam hal ini kita untuk mencari rizanya Allah, maka kita menaati Allah. Nya jalan tanya ikhtiar mencari riza Allah. Ya, kan? Jadi kembali lagi yang namanya adalah aqaidul iman 50. Wajib kita imani sifat ataupun adalah yang dirumuskan oleh Al-Asy'ari dan Maturidi sebagai aqaidul iman supaya sah ibadah kita. Ya, untuk apa ibadah? Seperti kita bilang tadi, untuk kita membuka surga, untuk mendapat ridha Allah dan dibukakan pintu surga untuk kita. Ya, jadi adalah dalam hal kita mengkaji atau mendekatkan diri kepada Allah, perlu sekali saya bilang tadi menuntut ilmu. Tanpa ilmu semua tidak ada. Ya, tanpa ilmu semua tidak ada. Dalam hal menuntut ilmu apa yang perlu kita kaji? Ya, ini sebenarnya. Baik salah-salah tengok, tak menoi matematik. Okey, tengok sehingga katanya yang malaikat sada masa padip. Ya. Sandai ji kita yang malaikat, tengok kakak tak menoi ilmu matematik gitu.
Yang ditanyakan dalam kuburan apa? Apa yang ditanyakan? Marabuka. Marabuka itu apa? Iman. Enggak ditanya ada sholat. Dalam kubur enggak ditanya ibadah kita. Makanya saya bilang tadi, ibadah ini bukan menjamin kita masuk ke dalam surga, tapi karena ridha Allah. Enggak ditanya ada sholat kamu, ada puasa kamu. Enggak. Yang ditanya adalah marabu. Ini pertanyaan sama mandung. Dengan long mati menang kita yang, drone mati menang kita yang. Ada barang kasau mati menang kita yang. Pertanyaan itu sama. Itu sesuai dengan hadis Rasulullah. Dah Tuhan katanya, seandainya kita di dunia tidak pernah ibadah kepada Allah, maka kita tidak mengenal yang namanya Allah. Hantam ta ibadah pandai turi teman. Walaupun kita tidak hafal ma rabbuka, ma imamuka, ma kiblatuka, walaupun hana tapanyan, tapi seandainya mau taat kepada Allah, tetap kita bisa menjawab walaupun ditanyakan dalam bahasa Arab misalnya. Man timbul pertanyaan di urang galak temayang. Bahasa sama malaikat apa? Nah rencana mun bahasa malaikat supaya ngaji jawab soalan malaikat. Malaikat gede mayangnya pulang bahasa Arab, pulang bahasa Aceh, ya. Sebenarnya malaikat gede pudumpu yang dia pegah. Walaupun dalam bahasa Aceh, tidak mesti bahasa Arab. Sebaik-baik bahasa itu Arab, makanya Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Kenapa? Timbul pertanyaan, kenapa Al-Quran mesti dalam bahasa Arab? Kenapa tidak dalam bahasa Aceh saja? Atau dalam bahasa Inggris saja? Inggris kan bahasa nasional. Kenapa mesti dalam bahasa Arab? Karena sebaik-baik bahasa, sespesifiknya adalah bahasa Arab. Yang cukup gak bahasa Arab. Ya, penuh dengan sastra yang bahasa Arab. Dan Nabi kita, Nabi Muhammad orang Arab. Makanya diturunkan Al-Quran dalam bahasanya sendiri supaya faham. Seandainya Nabi tanya orang Aceh, selahir Nabi di Aceh, Nabi Muhammad orang Aceh, yang mesti Al-Quran dalam bahasa Aceh. Ya, malucuhi bacanya. Hai urang-urang yang beriman, tenggelucuhi mami Al-Quran kamu ngak kata. Ya ayyuhalladzina amanu kapah kata. Mami yang bahasa Aceh, hai urang-urang yang beriman, berat ulohi tawacu. Hana cocok. Macam tu bangkali sangat wajar bahasa Arab dipakai dalam Al-Quran ini penuh hikmah, penuh dengan ilmu pengetahuan. Bahasanya pun bahasa tertinggi yang dipakai dalam seluruh negeri. Hana bandingan bahasa Arab. Mampakan jino bahasa Inggris, cara ngomong Inggris berarti. Jilobi akan dunia hingga dilabelkan bahasa Inggris ini bahasa nasional. Sebenarnya adalah bahasa Arab, harus di bahasa nasional. Pekan menan teman meno. Ini yang SKI, jurusan SKI. Dari mahasiswa dah. Unima. YIN. Oh, YIN. Nah, SKI kan SKI. Bukan bahasa. Sejarah Islam. Ya. Mana buku? Long kan jurusannya sih, tapi ingat baca. Masa perang salib. Ya, masa perang salib, ya. Runtuhnya yang namanya adalah kejayaan Islam di Andalusia Spanyol itu adalah pada pembalasan perang salib. Kenyamanan untuk dibaca sejarah Islam. Ya, pada masa era gelombang kedua perang salib, hinan runtuh yang namanya adalah kemegahan Islam. Ya, yang namanya kejayaan Islam runtuh pada masa gelombang kedua. Pada masa gelombang pertama Islam jaya. Ya, pada masanya adalah di Spanyol, Andalusia, yang seluruhnya adalah jazirahnya tempat ilmu pengetahuan. Katanya orang Islam buat akai, kiban buat akai, menang katanya orang kafir kita berikan jalan untuk belajar. Peluang yang sedikit itu diambil manfaat oleh orang-orang kafir atau orang Nasrani. Ya, mitanya kan Kristen, perang salib kan Kristen dengan Islam. Icok peluang dewanya. Ya, wate kekalahan awaknya lebih kurang adalah 20 tahun sekian baru adalah terjadi gelombang kedua yang namanya pembalasan. Pembalasannya itu runtuh yang namanya kejayaan Kenapa bisa runtuh? Karena mereka sudah ada ilmu pengetahuan, sudah belajar sama orang sehingga dibakar seluruh kitab-kitab karangan-karangan ulama kita.
Yang kejanji perang salib. Dia dah baca sakit hati tu. Dia dah baca sejarah sakit hati tu kawak Kristen. Kenapa dibantai katanya? Seluruh orang Islam yang paling pelajar mendung dipoh sampai merah gepegah bukan sungai bak pusat ilmu pengetahuan. Dan seluruh yang namanya di perpustakaan kitab-kitab semuanya dibakar. Di bumi hanguskan semuanya. Kecuali diambil 1-2 untuk dibawa pulang ke negerinya. Contoh barang. Untuk monokeroi kaji keroi. Watai masanya runtuh kejayaan Islam. Bangunlah orang kafir. Yang kehinan. Awak kafir pun tu bedah sampai anda tik jino. Sampai anda tik jino galamna pembalasan lom. Untuk daya jaya kembali. Dan Allah insyaAllah berjanji di akhir kiamat sebelum kiamat tanya akan jaya lo. Entah kapan wallahu a'lam. Jino tengah masa awaknya. Buktinya saja sekarang maaf kita bilang bukan kita salahkan siapapun, Covid sekarang sudah diada-adakan. Ya, ini apa? Ini kan satu label untuk diruntuhkan sebenarnya. Pengajian hanya tak pegel, jauh Jumat hanya te berat-berat beronyan. Kan khusus Islam sebenarnya yang disoroti. Ya, khusus Islam. Ini kan masa mentang awaknya mentang dituding-tuding dia. Tapi insya-Allah kita harus yakin satu saat nanti pasti ada pembalasan dan Islam jaya kembali. Setelah Islam jaya runtuh kembali baru kiamat. Ya. Yang insya-Allah kita yakin. Jadi kembali lagi watai perang salibnya. Watainya adalah Islam. Maka awaknya maju dari situlah mulai ibadah awak-awak hai perti awak Kristennya perti awak Inggris tu. Sehingga adalah bahasa nasional bisa dinasionalkan. Inggris itu bisa dinasional. Walaupun demikian bahasa Arab tetap ada di sampingnya ya. Karena bahasa nasional sekarang kan 2, internasional ya, Inggris dan Arab ya. Tapi tetap dominan Inggris.